Tiap hari scroll IG, lihat story temen-temen, isinya sama semua. Ya lagi pada jalan-jalan lah, lagi pada makan-makan, lagi traveling, ada yang baru wisuda, ada yang udah nikah, ada yang udah gendong-gendong anak gitu. Tapi semakin lama kita swipe story tersebut, kita akan semakin mikir bahwa kenapa hidup orang lain sangat-sangat enak gitu. Kenapa hidup orang lain kelihatannya lebih enak dari hidup kita. Selalu arahnya ke situ. Kalau kalian setuju sama gue, tonton video ini sampai habis. Gue akan bahas masalah ini. Memang manusia itu sebenarnya cenderung untuk ngebagiin hal-hal yang memang bagus-bagus aja. Mereka cenderung ngebagiin hal-hal yang baik-baik aja gitu. Mau itu di Insta Story, mau itu di WhatsApp Story, atau di postingan feed, dimanapun itu pasti yang di-share adalah yang bagus-bagus aja. Kenyataannya, kadang hidup mereka juga nggak sebagus yang kita kira, nggak seenak yang kita kira. Tapi ketika lagi ada yang enak-enak nih, itu pasti akan langsung di-post, akan di-storyin sama mereka. Dan itu wajar, karena memang fungsi sosial media itu sebenarnya adalah untuk membagikan kenangan-kenangan tersebut. Jadi semakin banyak kita scroll, semakin banyak kita nge-swipe story-story mereka, itu akan semakin bikin kita insecure. Itu akan semakin bikin kita merasa bahwa hidup kita ini gak seindah hidup mereka. Dan jangan pernah ketipu juga sama gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang kelihatannya enak. Ketika mereka posting makanan mewah atau makanan di restoran-restoran mewah, itu gak selalu itu tiap hari. Itu saat-saat tertentu aja. Tapi ketika dia makan mie instan di kosan, itu gak akan dipost, gak akan dipublish. Dan itu wajar, karena memang fungsi dari Instastory itu adalah untuk mengabadikan daily activities kita. Yang kita lihat itu adalah gaya hidupnya, bukan kesuksesannya. Apa bedanya? Kalau kita cuma fokus ke gaya hidupnya, kita nggak akan tahu seberapa besar atau seberapa sulit perjuangannya dia. Karena bisa aja sebelum dia sampai di posisi saat ini, itu pasti dia akan mengalami perjuangan dan pengorbanan yang benar-benar menyakitkan juga. Cuman kan kita cuman tahu resultnya doang. Maka dari itu, kalaupun kita mau terus bersosial media, jangan pernah fokus pada gaya hidup seseorang. Fokuslah pada kesuksesannya. Jangan cuman kita terpukau dengan gaya hidupnya aja gitu. Karena sampai kapanpun gaya hidup kita gak akan bisa seperti mereka. Tapi kalau perjuangannya kita bisa tiru. Manusia cenderung lebih fokus atau lebih excited ketika ngelihat hal-hal yang bagus, hal-hal yang indah, hal-hal yang mewah. Tapi responnya akan biasa aja kalau ngelihat hal-hal yang biasa juga, kayak akan berlalu gitu aja. Contoh, kalau kalian jalan-jalan hari Minggu pagi mungkin di daerah-daerah Jakarta, mungkin kalian akan ngelihat pemandangan ada mobil-mobil mewah yang lewat di situ, atau ada moge-moge motorsport yang lewat di jalan-jalan besar Jakarta setiap Minggu pagi. Dan ketika rombongan tersebut lewat, kalian akan secara otomatis excited, akan terfokus kepada hal itu. Kalian akan mengamati setiap detail dari mobil itu atau detail dari motor itu, karena memang otak kita tuh didesain seperti itu. Ketika ada hal yang bagus, hal yang mewah gitu kan, apalagi hal-hal yang kita jarang lihat, nggak pernah lihat, kita akan secara otomatis terfokus ke situ.
kita itu selalu lebih fokus ke atas, bukan ke bawah. Kita selalu ngelihat orang-orang yang lebih di atas kita, yang lebih sukses dari kita, yang lebih enak hidupnya dari kita. Dan itu akan selalu membuat kita semakin lama semakin insecure, semakin ngerasa bahwa hidup ini gak adil, semakin ngerasa bahwa kita ini sangat lemah, karena kita selalu terfokus kepada orang-orang yang ada di atas kita. Satu hal yang harus kalian pahami adalah bahwa sebenarnya posisi kita itu tidak pernah di bawah, posisi kita juga tidak pernah di atas. Posisi kita di dunia ini adalah selalu ada di tengah-tengah. Kenapa gue bilang gitu? Karena setinggi apapun posisi kalian, pasti akan ada yang lebih di atasnya lagi. Serendah apapun posisi kalian, pasti ada yang lebih di bawahnya lagi. Maka dari itu, dimanapun kita berada, sebagai apapun kita selalu ada di tengah-tengah. Karena di atas langit selalu ada langit, di bawah tanah selalu ada tanah. Gak ada orang yang paling tinggi, gak ada orang yang paling rendah. Semua pasti di tengah-tengah. Sekaya apapun dan sesukses apapun orang itu, pasti akan ada orang yang lebih di atasnya lagi. Sesulit apapun dan seterpuruk apapun orang itu, pasti akan ada orang yang lebih di bawahnya lagi. Dan gue sangat merekomendasikan untuk kalian untuk tetap melihat ke atas dan tetap melihat ke bawah. Fungsinya apa? Kita melihat ke atas adalah untuk memotivasi diri kita bahwa ada loh orang yang bisa sehebat itu, ada loh orang yang bisa sesukses itu. Dan kenapa nggak kita termotivasi dengan orang-orang itu gitu? Kenapa kita tidak tercambuk gitu untuk kerja lebih giat lagi, untuk berkarya lebih bagus lagi ketika kita ngelihat mereka? Jangan ngelihat gaya hidupnya, tapi lihatlah perjuangan apa gitu yang udah dia lakuin, apa rahasianya sampai dia bisa di posisi itu. Itulah pentingnya kenapa kita harus melihat ke atas. Dan juga jangan lupa untuk melihat ke bawah. Karena apa? Ketika kita melihat ke atas untuk memotivasi diri kita harus juga melihat ke bawah untuk meningkatkan syukur kita. Karena ketika kita melihat ke bawah, kita akan tahu, oh ternyata posisi gua saat ini gak seburuk itu. Ternyata masih banyak orang lain yang lebih butuh dari gua. Ternyata lebih banyak orang lain yang lebih rendah dan lebih sulit dari gua gitu. Antara motivasi melihat ke atas dan syukur melihat ke bawah, tinggal kita manage dengan baik. Kita combine itu jadi satu, sehingga kita benar-benar siap untuk berubah, sehingga kita benar-benar siap untuk mengejar yang di atas dan tetap berbagi kepada yang di bawah. Dan itu penting, karena kebanyakan orang cuma ngelihat ke atas aja, atau mungkin cuma ngelihat ke bawah aja. Dan ini salah. Ketika orang terlalu fokus kepada yang di bawah, mereka nggak akan punya usaha lebih, mereka nggak akan termotivasi lebih untuk berubah lebih baik gitu. Karena menurut mereka, ya udah gitu, hidup gue ini udah enak gitu. Masih banyak orang lain yang lebih susah dari gue, masih banyak orang lain yang lebih rendah dari gue, masih banyak orang lain yang nggak seberuntung gue, sehingga posisi kita saat ini ya udah di situ-situ aja. Kita nggak mau berubah, nggak mau berusaha lagi gitu. Tapi ketika kita juga ngelihat ke atas, kita akan semakin termotivasi. Kita akan demotivasi, kita akan terdorong untuk gimana caranya kita bisa nyusul mereka gitu. Bukan semakin kita ngelihat ke atas semakin kita iri atau semakin insecure, jangan. Tapi kita harus semakin terdorong untuk bisa ngikutin mereka. So kesimpulan dari gue adalah jangan sampai media sosial itu ngerusak kita. Memang media sosial itu dibuat untuk menampilkan atau membagikan segala keindahan, segala kenikmatan ini ya. Tapi jangan sampai kita justru makin hancur karena sosial media tersebut. Kalau memang gak bisa termotivasi dari orang-orang yang lebih hebat dari kita, maka sebaiknya stop. Lihat dulu ke bawah, lihat dulu orang-orang di sekeliling kita. Masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita. Tapi kalau lu bisa memanage itu semua, memanage perasaan lu, feeling lu, bahwa dengan lu ngelihat orang lain itu lu akan semakin termotivasi, maka lanjutin. Kalau kalian setuju sama gua, like video ini dan subscribe channel gua, karena kedepannya gua akan ngebahas segala hal yang berkaitan dengan anak muda tentunya, yang berkaitan dengan remaja. Pokoknya semua problematika anak muda gua akan bahas di sini. So mungkin itu aja dari gua.
Sekian dan terima kasih.